para sahabat sehat, seperti janji saya dalam tayangan yang lalu, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai infertilitas bagian yang kedua. Dalam bagian yang pertama, sudah kita bahas mengenai infertilitas dari sisi perempuan, yaitu dari sisi istri. Nah, saat ini kita akan melanjutkan dari sisi pria atau suami. Jadi sedikit saya ulangi bahwa infertilitas adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri selama 12 bulan berturut-turut tinggal serumah, melakukan hubungan suami istri yang intens tanpa alat kontrasepsi apapun juga, tapi tidak juga mendapatkan kehamilan. Ada beberapa yang menanyakan kepada saya yang disebut dengan hubungan suami istri yang intens itu yang bagaimana? Secara frekuensi saya katakan hubungan suami istri yang normal, yang intens adalah 3-4 kali dalam 1 minggu. Jadi bukan setiap hari atau bahkan 1 hari 2-3 kali begitu, bukan. Atau bahkan sebaliknya 1 bulan baru berhubungan, itu juga tidak intens. Jadi sekali lagi 3-4 kali dalam 1 minggu tanpa alat kontrasepsi apapun juga selama 12 bulan tidak juga mendapatkan kehamilan. Ini sudah bisa dikategorikan dalam kasus infertil. Para sahabat sehat, kalau dalam tayangan yang lalu kita sudah membahas mengenai banyak faktor, sebab-sebab dan juga kondisi yang mempengaruhi pihak istri, kali ini kita akan membahas tentang infertilitas pada pria. Karena seperti saya katakan bahwa untuk bisa terjadinya kehamilan, pembuahan itu terjadinya adalah sel telur yang bagus dibuahi oleh spermatozoa yang bagus, terjadilah pembuahan dan akhirnya berkembang menjadi kehamilan. Para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai berapa persen sih pria bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan infertilitas pada kasus ini, sama dengan perempuan. Jadi kalau boleh dikatakan 25% pihak perempuan, 25% pihak pria, 50%-nya kedua-duanya ya. Jadi secara teori memang sama kansnya, sama saja penyebabnya itu. Nah, para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai infertilitas pria, sedikit saja saya singgung bahwa bayi lahir yang normal ya, bayi genap bulan lahir itu di dalam buah sakarnya ya, di dalam skrotumnya itu terdapat 2 biji pelir atau testis ya. Jadi ada 2. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, nah itu kok keponakan saya itu hanya 1, yang 1 ketinggalan di perut sehingga harus dioperasi, diturunkan dan sebagainya. Kita tidak membahas mengenai kelainan itu, tapi yang normal ada 2 ya, 2 testis di dalam buah sakar atau skrotum itu. Nah, sekarang kalau sudah kita tahu secara anatomi itu yang normal, nah kapankah seorang laki-laki sudah bisa memproduksi sperma? Kita tahu kalau wanita akil balik ditandai dengan menarche atau haid yang pertama. Pada laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, pada saat sudah terjadi akil balik itu, maka mulailah timbul apa itu libido, hasrat seksual. Dan ini akan berlanjut dengan adanya ereksi ya. Ereksi, kemudian ejakulasi yaitu keluarnya cairan sperma ataupun cairan semen, dan ini merupakan tahapan-tahapan daripada fungsi seksual pria. Banyak pasien yang selalu mengatakan, dokter suami saya normal kok, itu spermanya banyak, kental lagi. Mohon maaf, mungkin yang dimaksud di sini adalah semen. Semen artinya cairannya. Jadi kalau saya ibaratkan itu dawet ya, kita pernah tentunya minum dawet ya, es cendol gitu ya. Itu ada kuahnya, ada juga
cendolnya ya, serundulnya itu ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan semen itu cairannya atau kuahnya, sedangkan sperma itu cendolnya. Jadi bukan berarti bahwa kalau jumlah semennya banyak, kental, itu pasti spermanya banyak atau pasti spermanya gesit, belum tentu. Nah, kita kembali ke masalah infertilitas pria. Kalau bertanya apa penyebabnya, kok bisa ada pria yang bermasalah dalam hal kesuburannya? Para sahabat sehat, fungsinya atau faktornya ya, faktor yang mempengaruhi ini sebenarnya secara garis besar ada 3 hal. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu sendiri pada pria, pernah dengar istilah varikokel ya, jadi itu ibaratnya seperti ada varises tapi pada buah sakarnya itu. Nah, ini tentunya akan diperiksa, dipastikan oleh seorang dokter ahli andrologi. Yang ini akan mempengaruhi juga di dalam proses spermatogenesis, proses produksi daripada sperma atau sel pejantan itu. Kemudian juga kita tahu ada pengaruh infeksi. Mungkin pernah tahu pada waktu kecil mengalami gondongan, parotitis ya, gondongan pernah tahu ya, jadi bengkak di pipi seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi, bisa menyebabkan orsitis atau infeksi pada testis itu. Itu juga mempengaruhi produksi daripada sperma. Kemudian juga adanya gangguan ejakulasi. Bisa berhubungan suami istri tapi nggak bisa ejakulasi, itu juga bisa. Atau pengaruh hormonal. Nah ya, pengaruh hormonal tidak hanya pada wanita ya, pada pria juga pengaruh ini ya. Mempengaruhi faktor kesehatan reproduksi. Nah, itu kalau masalah sakit penyakit ya. Jadi tetap ada kaitannya. Oh iya, suami saya diabetes dokter, sehingga tidak bisa ereksi, tidak bisa ejakulasi, misalkan seperti itu. Itu pun juga harus diperiksa secara teliti apakah memang karena diabetesnya atau karena faktor yang lain. Nah, setelah kita belajar tentang faktor kesehatan reproduksi, sekarang masalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ternyata panas atau pengaruh mungkin bekerjanya dekat dengan mesin-mesin yang panas seperti itu juga bisa mempengaruhi, atau bahan kimia atau radiasi ya, bekerjanya di bidang yang melibatkan sinar X begitu, atau bahan-bahan kimia atau racun-racun tertentu, pestisida dan sebagainya, ini semua bisa mempengaruhi. Oleh sebab itu para suami ya, kalau bekerja di tempat-tempat yang seperti ini harus memakai APD yang bagus ya. Mungkin harus pakai kettle pack yang bagus, pakai masker, pakai penutup kepala, bajunya nggak boleh sekedar training biasa tapi ada pelindung khusus, mungkin supaya tidak terkena paparan sinar X, memakai apron begitu ya. Jadi intinya alat pelindung diri sangat diperlukan untuk mengurangi, meminimalisasi paparan zat-zat yang berbahaya bagi kesuburan pria tersebut. Kemudian kalau sudah faktor kesehatan reproduksi, faktor lingkungan, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor gaya hidup. Ya, mohon maaf bagi perokok ya, biang kerok dari segalanya kok dokter ini selalu mengatakan merokok ya. Memang betul, bagi perokok, bagi peminum alkohol, itu bisa menyebabkan sperma itu nggak gesit. Dia lari ya, lari tapi nggak sampai ke finish, lari di tempat aja begitu ya. Kemudian juga obesitas ya, berat badan yang berlebihan, ini pun juga mempengaruhi tingkat kesuburan pada pria. Jadi memang yang bagus adalah berat badan itu ideal ya. Terlalu kurus ya nggak bagus, terlalu gemuk juga nggak bagus, baik pria juga nggak bagus, pria maupun wanita ya, wanita juga nggak bagus. Jadi kalau wanita selalu saya katakan pada waktu mau promil kepada saya, mohon maaf mbak, dulu waktu menikah beratnya berapa? Pas menikah berat saya 50 dokter, sekarang berapa? 75, hah? Nambahnya 25 kilo. Tolong ayo pola hidup sehat, diet dulu, dikuruskan. Karena ada pengaruhnya. Baik pada wanita yang terlalu gemuk bisa menyebabkan PCOS seperti saya bahas yang lalu. Pada pria pun juga bisa mempengaruhi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya,
Penyebab dari semuanya adalah stres ya. Gaya hidup yang stresnya tinggi itu akan mempengaruhi juga tingkat kesuburan. Penyakit apapun didasari pada stres ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, hidup itu kalau orang Jawa mengatakan sakmadyo. Maksud saya adalah kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus berserah penuh kepadanya yang punya hidup ini. Kita bertugas, bertanggung jawab, berupaya iya. Tapi hasil akhirnya ditentukan oleh yang di atas, itu sangat-sangat betul adanya. Jadi kalau kita bisa meminimalisasi stres, bisa memanage stres kita, tentunya segala macam sakit penyakit termasuk masalah infertilitas ini pun bisa teratasi. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah berbincang-bincang masalah penyebabnya, tentunya dokter akan mendiagnose. Mendiagnose itu menetapkan ini termasuk yang mana nih? Kelainannya termasuk yang bagian mana? Tentunya melalui anamnesa, melalui tanya jawab, wawancara seperti itu akan bisa menggiring ke arah mana. Pemeriksaan fisik tentunya yang paling penting. Dan yang paling penting adalah dilakukannya analisa sperma ya. Jadi para laki-laki, mohon maaf kalau promil kepada saya, selalu saya minta datang bersama suami istri. Karena sering istrinya terus berobat teratur, kalau suaminya tetap tidak mau analisa sperma, saya katakan mohon maaf sekali lagi, ini nggak bisa dilanjutkan. Karena belum tentu kan yang bermasalah itu pihak istri. Istrinya udah normal semua, sel telurnya udah bagus, tapi ternyata suaminya tidak punya sperma, hanya punya semen saja, maksud saya punya kuahnya saja itu tadi ya. Punya kuah tapi tidak punya cendolnya begitu, kan nggak bisa membuahi dengan baik. Makanya harus dilakukan analisa sperma. Nah, kalau sudah dilakukan analisa sperma tentunya di laboratorium, itu akan ketahuan jumlah spermanya ternyata cuma 1 juta. Nah, padahal yang normal kan harus lebih dari 15 juta per cc. Wow, padahal yang diperlukan untuk membuahi itu hanya 1 ya. Ibarat lomba lari maraton itu cukup 1 saja yang juara sampai ke finish. Padahal ini lombanya ini diikuti oleh peserta 15 juta. Bisa dibayangkan bagaimana istilahnya sang juara ini betul-betul yang kualitasnya hebat, staminanya bagus, yang bertahan sampai ke garis finish dan bisa juara, memperoleh hadiah pertama, bisa membuahi sel telur yang bagus. Nah, selain jumlahnya 15 juta lebih, tentunya yang motil, maksudnya motil itu yang gesit ya, yang gerak itu harus lebih dari 40%-nya. Nggak bisa kalau jumlahnya banyak, 20 juta tapi mati semua kan nggak bisa gerak ya. Yang progresif juga begitu ya. Maksud saya yang bisa lari cepat, lari maraton itu harus lebih daripada paling tidak 32%-nya. Kemudian yang bentuknya normal itu pun minimal harus ada 45%. Maksudnya normal itu begini, spermatozoa itu ada bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian badan, ada bagian ekor. Nah kalau putus-putus ya, kepala saja nggak ada ekornya, nggak bisa lari dia ya. Jadi cuman lari di tempat aja. Jadi intinya yang normal jadi utuh ya, jadi kepala, leher, badan, ekor itu minimal harus ada 45%-nya dari jumlah yang sekian juta itu. Nah dari analisa sperma inilah ketahuan nanti, oh ternyata ini jumlahnya kurang, ya dikasih obat supaya jumlahnya diproduksi lebih banyak. Oh ternyata banyak yang putus-putus kepala, badan, ekornya, dikasih obat supaya bentuknya normal. Oh ternyata yang progresif cuma 10%, padahal dibutuhkan paling nggak 30%. Kasih obat, dipicu supaya bisa lebih gesit lagi. Dikasih obat, pengertiannya kalau saya ibaratkan vitamin begitu ya, diberi doping, bukan berarti suami ini diberi obat, diberi doping, bukannya, maksud saya spermanya ini yang diberi obat supaya bisa lebih gesit lagi, sehingga kalau ibarat lari maraton bisa sampai kepada finish, juara 1, bisa membuahi sel telur yang bagus tadi ya. Nah para sahabat sehat, kalau sudah tahu apa diagnosenya, apa kelainannya, tentunya dokter akan memberikan obat-obatan bisa. Kalau varikokelnya berat mungkin akan dilakukan operasi bisa. Atau kalau memang sudah diupayakan berbagai cara nggak bisa secara alami, mungkin perlu
dilakukan inseminasi bisa, atau yang paling akhir tentunya dilakukan IVF, yaitu in vitro fertilisasi. Maksud saya sperma yang bagus dipilih, diketemukan dengan sel telur yang bagus. Setelah ketemu bagus, ditanamkan ke rahim yang bagus supaya bisa bertumbuh berkembang menjadi janin yang sehat. Para sahabat sehat, karena saya seorang dokter ahli kebidanan dan kandungan, tentunya saya akan bekerja sama mengkonsulkan kepada teman sejawat saya, dokter spesialis andrologi ya. Andrologi itu khusus yang menangani masalah infertilitas pria ya. Jadi kita bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau yang bermasalah suami Anda atau sebaliknya istri Anda, pasangan suami istri yang memang berniat untuk mendapatkan keturunan tidak boleh saling menyalahkan. Misalkan, oh kamu ini yang nggak bisa, oh kamu ini nggak boleh seperti itu. Saling support, saling mendukung, ditangani oleh dokter spesialis kebidanan kandungan untuk istrinya, sedangkan untuk suaminya ditangani oleh spesialis andrologi. Di Kota Malang ini sudah ada baik itu spesialis kebidanan kandungan maupun andrologi. Untuk dilakukan inseminasi di Kota Malang pun sudah bisa. Kalau untuk IVF ya mungkin di Surabaya itu pun bisa, atau mungkin di Jakarta atau dimanapun Anda berada itu sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa menolong. Nah para sahabat sehat, kalau ini kita bincang-bincang mengenai infertilitas bagian yang kedua khusus masalah suami. Nanti masih ada lagi seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga adalah tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan untuk pasangan suami istri dalam mengikuti promil atau program kehamilan. Kita ikuti channel berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa.